gue ngomong gak ya? Apa gue mendingan balik aja ya? Gue balik aja deh. Enggak. Gue mendingan ngomong. Ya, gue harus ngomong sama usus goreng. Kenapa ya? Masa urusan usus goreng sama Rizky aja bikin gue pusing kayak gini? Kenapa gue jadi stres ya mikirinnya? Enggak. Pokoknya gue harus ngomong sama usus goreng sekarang juga kalau gue nggak mau dipacaran sama Rizky. Tapi tunggu deh. Kenapa gue jadi aneh kayak gini ya? Ntar kalau gue ngomong kayak gitu sama usus goreng, dia kegeeran lagi. Gak usah lah, gue mendingan balik aja. Lagian juga, kalau gue ngomong kayak gitu, yang ada ntar usus goreng ngegas sama gue. Yang ada ntar kita ribut, berisik, dianya ngeselin. Gak selesai-selesai deh masalah. Udah males. Fix, gue mendingan balik sekarang. Batu bata? Usus goreng? Nggak salah nih gue. Ngapain lo di depan rumah gue? Oh, ini rumah lo. Gue pikir ini rumah gue. Lo amnesia? Lo pernah kesini kali? Masa sih? Nggak inget. Lo ngapain? Ada perlu apa kesini? Aduh, gue ngomong apa ya? Kok gue jadi grogi gini sih? Emang mau ngomong apaan sih, batu bata? Kalau usus goreng denger omongan gue, bisa GR yang ada. Ya udah ngomong aja kali. Ngapain juga gue GR sama lo? Jelas-jelas gue udah tahu kok sifat lo gimana. Mendingan gue omongin atau enggak ya? Oh, lo kesini nggak mau ngomong apa-apa karena cuma mau ngeliat gue karena lo kangen sama gue. Apa lo bilang? Ini gue nggak salah denger. Ya udah kasih tahu gue lo kenapa kesini. Gue nggak mau ngapa-ngapain kok kesini. Gak jelas lo. Ya udah kalau emang lo nggak jelas nggak ada tujuan, gue masuk. Gue nggak suka lo jadian sama Rizky. Alasannya? Ya gue nggak ada alasan. Harus ada. Ya gue nggak ada alasan. Ada alasan Gue nggak dong. suka aja. Ya kenapa nggak suka? Ya nggak ada alasan. Ya kalau lo nggak ada alasan, namanya lo asal ngomong. Nggak bisa jawab. Yaudah sana pulang. Tunggu. Maaf. Nggak sembuh-sembuh sih itu tangan. Emang kenapa sih? Emang perlu ada alasan? Ya harus ada dong. Kalau nggak ada alasan, ya gue mana tahu lo kenapa nggak suka gue jadian sama Rizky. Kalau nggak ada alasan juga itu namanya lo cemburu. Apa lo bilang? Ini gue nggak salah denger. Hati lo panas. Enggak. Biasa aja. Grogi. Enggak. Keringetan. Sama sekali juga enggak. Mana ada hati keringetan. Dengerin ya usus goreng. Lo beribu-ribu kali tanya sama gue alasannya apa. Gue nggak punya alasan. Pokoknya gue nggak suka lo jadian sama Rizky. Titik. Dengerin aja deh kata gue. Lo nggak usah jadian sama dia. Tapi lo nggak bisa ngatur-ngatur gue. Karena lo bukan siapa-siapa gue. Pokoknya, kalau lo masih nekat jadian sama dia, gue janji, gue bakal bikin hidup lo menderita. Gue akan terus gangguin lo, gue akan terus tempelin lo di kampus, deket-deket sama lo, biar lo nggak bisa berduaan sama Rizky.
Takut gue. Ngeyel banget sih lo dikasih tahu. Gue serius ya usus goreng. Gue nggak mau lagi berurusan sama lo. Gue nggak mau ada masalah sama lo, apalagi sama cewek lo. Gue nggak punya pacar usus goreng. Nggak punya. Nggak punya. Lagian ini semua kan salah lo juga. Lo lupa, yang maksa gue ulang tahunnya Mel siapa? Lo kan? Sampai akhirnya Mel ngomong kayak gitu depan semua orang. Tapi satu dunia tahu lo udah pacaran sama Mel. Gue udah bilang gue nggak punya pacar. Udah deh ya usus goreng, gue serius. Gue nggak suka lo jadian sama Rizky. Kalau lo masih nekat, lo masih berani jalanin hubungan sama dia. Lo siapa? Ngancem-ngancem gue. Lo juga bukan siapa-siapa gue. Terserah. Keluarga bukan, Terserah. pacar bukan. Musuh ya? Terserah. Gue bakal bikin hidup lo menderita kalau lo masih pacaran sama dia. Maksud kamu apa? Kenapa kamu begitu lagi ke Putri? Ibu, pasti ibu bakalan salah paham sama gue. Gue harus ngomong apa nih? Ada usus goreng lagi di sini. Rasain lo batu bata. Kena kan lo sama omongan lo sendiri. Ibu jadi nganggep lo balik kayak dulu lagi. Yang suka ngancem-ngancem gue. Bu. Pangeran! Pangeran! Ibu. Udah biarin aja. Lagian ribet, Bu. Berurusan sama cowok labil tuh kayak dia. Enggak, Put. Ibu harus tanya. Apa maksudnya Pangeran? Ibu nggak usah. Ibu. Ibu mau bicara sama kamu. Maksud kamu apa tadi ngomong begitu? Ibu dengar, kalau kamu bilang ke Putri, kamu bakalan bikin hidup Putri nggak tenang. Ibu bingung ya. Ibu selama ini ngelihat kalian itu udah deket loh. Ya walaupun sering berantem. Dan ibu udah nganggep kamu itu seperti anak ibu. Sama kayak Putri. Tapi kenapa? Kok kamu jadi kayak dulu? Bu. Ibu jangan salah paham ya sama aku. Salah paham kenapa? Ibu jelas dengar kamu ngancam Putri. Iya Bu, tapi yang ibu dengar itu nggak seperti yang ibu pikir. Aku kayak gini kan karena aku lagi kesel Bu, lagi ada yang ganggu pikiran aku. Pangeran, kamu masih ingat kan pertama kali ibu ketemu sama kamu? Ibu bilang apa? Kamu harus jadi laki-laki sejati. Iya. Laki-laki sejati yang apa? Melindungi wanita kan? Menjaga wanita bukan nyakitin atau nindas wanita. Ya kalau itu kan aku selalu inget Bu sampai sekarang. Bagus kalau kamu ingat. Tapi inget dong, ibu nggak mau kamu kayak dulu lagi. Iya Bu. Kalau soal itu ibu tenang aja. Aku juga masih inget kok. Tapi aku kayak gini Bu, karena aku lagi kesel. Aku kesel sama anak ibu. Pangeran, kamu kalau lagi kesel, cerita aja ke ibu.
Nanti siapa tahu ibu kan bisa ngomong ke Putri. Ya kan? Beneran, Bu? Ibu mau dengerin aku? Ya udah deh, Bu. Aku tuh lagi kesel. Kesel banget. Lagian sih, anak ibu jadian sama Rizky. Dan aku nggak suka, Bu. Nggak suka banget. Ibu baru dengar kalau ini. Tuh kan? Fix, Bu, fix. Aku semakin yakin ini tuh cuma pura-pura, cuma gimmick. Buktinya ibu aja nggak tahu. Ya kan? Iya. Aku yakin, Bu. Usus goreng tuh cuma jadian sama Rizky karena dia mau belain Citra. Dan dia cuma utang budi sama Rizky. Karena aku yakin kok usus goreng tuh cuma nganggep Rizky tuh nggak lebih dari seorang sahabat. Emang si Citra itu ada masalah apa? Semua berawal karena Mel. Jadi gitu, Bu. Mel tuh ngancem Citra. Dia bilang kalau Citra nggak bisa bikin Rizky jadian sama Putri, dia bakal bilang ke semua orang kalau misalnya papanya itu kena kasus korupsi yang besar. Ya udah, demi ngelindungin Citra, itu alasannya si Putri mau jadian sama Rizky. Selain, emang si usus goreng tuh punya utang sama lap mobil kering.